Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azhara Ivana Fatihah dengan M 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai manajemen resiko kredit. Pengertian resiko kredit adalah kerugian yang berhubungan dengan potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban membayar kredit ketika waktu jatuh tempo. Dengan kata lain, resiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak mampu membayar pinjaman. Ada dua hal yang mempengaruhi tingkat resiko kredit, yaitu besarnya eksposur kredit serta kualitas eksposur kredit itu sendiri. Semakin tinggi hutang, maka semakin tinggi pula eksposur kreditnya. Tujuan manajemen resiko kredit memenuhi persyaratan peraturan yang berkaitan dengan resiko kredit seperti Basel 111 atau Otoritas Jasa Keuangan OJK. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan seperti nasabah, investor, regulator, atau mitra bisnis. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan mengoptimalkan alokasi modal dan sumber daya lainnya. Meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan dengan mengeksploitasi peluang bisnis yang sejalan dengan profil resiko yang diinginkan. Strategi manajemen risiko kredit. Yang pertama, identifikasi risiko kredit. Langkah ini melibatkan pengenalan sumber-sumber risiko kredit, seperti jenis produk atau layanan yang ditawarkan, profit nasabah atau pihak lawan, kondisi pasar atau ekonomi, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran hutang. Pengukuran risiko kredit. Langkah ini melibatkan penilaian tingkat risiko kredit yang melekat pada setiap eksposur. Pengukuran risiko kredit dapat menggunakan berbagai metode atau teknik seperti analisis rasio keuangan, skor kredit, model klasifikasi gagal bayar, nilai saat ini bersih NPV, nilai dalam risiko FAR, nilai ekonomi tambahan EFA, dan lain-lain. Pemantauan risiko kredit. Langkah ini melibatkan pengawasan terhadap perkembangan risiko kredit secara berkala dan sistematis. Pengendalian risiko kredit. Langkah ini melibatkan penerapan tindakan-tindakan untuk mengurangi atau mengelola dampak risiko kredit. Adapun jenis-jenis risiko kredit. Sovereign credit risk. Jenis pertama dari risiko kredit adalah sovereign credit risk, yaitu risiko yang terjadi jika sebuah negara gagal memenuhi kewajiban dalam melunasi hutang kepada jatuh tempo. Kegagalan membayar hutang ini meliputi pembayaran pokok kredit ditambah bunga serta denda sesuai perjanjian di awal. Corporate credit risk, risiko gagal bayar debitur sebagai instansi penerbit surat hutang, risiko gagal bayar instansi yang menerima pinjaman, risiko gagal bayar instansi yang mendapatkan penyertaan modal. Retail customer credit risk. Jenis selanjutnya dari risiko kredit adalah retail customer credit risk, yaitu kegiatan debitur perorangan tidak bisa memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjaman saat waktu jatuh tempo. Umumnya kredit seperti ini dipakai untuk pembelian konsumtif sehingga sumber pembayaran hutang tersebut tidak berasal dari barang yang dibeli. Adapun metode pengelolaan risiko kredit, model pemeringkatan. Cara pertama dari metode pengelolaan risiko kredit adalah menciptakan model pemeringkatan kredit yang berguna untuk menentukan kemungkinan terjadinya tidak mampu bayar default. Manajemen portofolio kredit. Baik bank maupun individu dalam menilai portofolio kreditnya dapat meyakinkan bahwa kredit yang dipinjam tidak akan selalu konsisten terhadap satu industri atau wilayah tertentu saja. Sekuritisasi. Sekuritisasi dalam pengelolaan risiko kredit adalah salah satu cara dalam memperkecil peluang eksposur yang tinggi pada jenis kredit tertentu. Peran agunan. Agunan dapat diartikan sebagai aset yang dijadikan jaminan debitur untuk bisa mendapatkan pinjaman dan sewaktu-waktu dapat diambil alih jika terjadi gagal bayar. Monitoring arus kas. Selanjutnya adalah monitoring arus kas yang memungkinkan bank untuk memperkecil resiko kreditnya dengan cara membatasi eksposur atau exposure at default. Manajemen pemulihan. Metode pengelolaan terakhir dari risiko kredit adalah manajemen pemulihan, yaitu ketika suatu kredit yang mengalami gagal bayar dapat dipulihkan dengan jumlah cukup besar daripada tingkat kerugiannya. Beberapa manajemen risiko kredit. Penyaringan. Penyaringan ini penting dilakukan dalam manajemen risiko kredit agar debitur dapat diseleksi secara memadai sehingga risiko kredit pun bisa diminimalisasi.
Pembatasan tersebut berguna untuk membatasi pemberian kredit secara berlebihan. Diferensifikasi pemberian kredit ini bisa diberikan berdasarkan jenis industri, perusahaan, skala perusahaan maupun di bidang usaha. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen risiko kredit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.